Assalamualaikum guys, masih bersama Dojamuran Channel dan tetap kita kali ini masih mengulas seputar tentang ayam KUP. Yuk, hari ini kita temanya apa? Temanya tentang sebagaimana jauh produktivitas telur yang dihasilkan oleh ayam KUP dan juga cara menaikkan produktivitas ayam KUP. Masih bersama pakar peternak ayam KUP dari Banyuwangi dengan Bapak Alvan. Yuk kita mulai ngobrol-ngobrol dengan beliau sejauh mana nanti informasi dan ilmu yang kita dapat. Selamat pagi Bapak Awang. Selamat pagi. Ini untuk kita diizinkan bertanya-tanya seputar ayam KUP. Untuk pertanyaan pertama Pak Awang terkait dengan indukan, kira-kira umur berapa indukan ayam KUP itu sudah siap bertelur? Umur berapa ayam KUP itu mulai bertelur? Ya, mas, semampu saya jawab mas. Mungkin nanti kalau kurang ya ditambahkan. Setahu saya yang ada di kandang KUP Banyuwangi, saya mengolah ayam itu atau merawat ayam selama kurang lebih 3-4 tahunan ini terakhir. Untuk ayam KUP itu memang saya acungi jempol mas, luar biasa. Sejenis ayam kampung yang luar biasa, yang bagus. Satu, di produksi telurnya. Yang kedua, di segi pertumbuhannya tidak kalah jauh dengan ayam-ayam yang pendahulunya mas. Untuk ayam KUP sendiri yang saya pegang, itu yang pertama bukan acuan utamanya ketika umur juga mas. Meskipun umurnya 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, tapi masih bobotnya itu masih kecil atau dulunya tidak layak untuk dijadikan indukan, dan dijadikan indukan juga berpengaruh di produksi awal mas. Nah maka dari itu yang kita pertahankan adalah bobot di mana ayam KUP itu bisa bertelur dengan baik awal di cut bobot 1,6. Oh gitu. Kurang lebih umur 5 bulan kalau sudah bobot 1,6, insya Allah ayam-ayam itu akan mulai bertelur dengan sendirinya tanpa dikawin oleh si pejantan. Karena apa? Menu makan yang kita berikan ada bahan konsentrat untuk petelurnya juga. Jadi mereka sudah membuat sistem uret yang bagus mas. Jadi berarti pemicu Awang, pemicu untuk supaya indukannya itu kualitasnya bagus, menghasilkan produktivitas tinggi telurnya, itu apa ada trik-trik khusus atau pola pakan atau seperti apa Pak Bang? Kalau pola pakan yang kami pakai tetap mas menggunakan bahan pabrikan yang 30%, 25-30% itu saja. Untuk yang lainnya bahan lokal kayak jagung, bekantul. Kalau di bahan pabrikan itu kayak semacam konsentrat KLK SPR itu selama ini saya pakai itu mas. Ya alhamdulillah bagus. Tapi meskipun tanpa KLK ayam itu sebenarnya bisa bertelur, karena ayam KUP itu bagusnya dikawini oleh si jantan, akhirnya mendapatkan hasil reproduksi telur yang baik. Tapi kalau tanpa kawin tidak sebagus ayam layer, ayam petelur, karena sistemnya yang sudah berbeda yang ada di dalam ayam itu sendiri. Seperti itu. Nah, terus untuk indukan ketika itu kan ada masa afkirnya Pak ya. Ketika bertahan itu sampai umur berapa bulan Pak produktivitas telurnya? Afkir ayam KUP di tempat saya ada yang umur 3 tahun. Alhamdulillah puncak produksinya yang umur di 3 tahunan di sekitaran 50% puncak produksinya. Juga enggak seistimewa ketika umur 6 bulan ke atas sampai 9 bulan. Itu kalau 6 sampai 9 mas biasanya ya, di tempat saya produksi paling rendah 60%. Berarti produktivitas telur tergantung umurnya juga Pak ya? Juga mempengaruhi. Naik turunnya. Karena apa? Ketika mudah reproduksi atau kecukupan dalam tubuhnya, nutrisi, protein dan sebagainya masih tercukupi mas. Semakin tua kandungan mineralnya, kalau peternak itu tidak paham tentang nanti indung uritnya, nanti keadaan kering atau basah atau lemos dan sebagainya, banyak indikasinya mas. Hanya intinya banyak indikasi
bahwasanya telur itu kenapa kok tidak bisa bertelur dengan maksimal, kok tidak bisa memproduksi 50%, 60%, padahal KUB itu 50% pasti mas, 50% pasti, karena ayam kampung yang sudah terseleksi, kampung unggul tentang itu tadi yang luar biasa juga. Nah, untuk memacu secara alamiah kita bisa menggunakan dedaunan yang sifatnya merangsang atau membuat indung uret telur itu dengan baik, otak indung uret telur itu baik. Contoh daun mengkudu. Dan mengkudu itu prosesnya diapain? Daun mengkudu itu prosesnya di blender atau dicincang. Jadikan minuman ya? Bukan minuman mas, jadi direbus setengah matang, lalu diaduk pak. Oh gitu. Itu bisa dikasihkan selama 1 minggu 3 kali atau 4 kali atau setiap hari nggak masalah. Kalau terlalu banyak juga ngefek mas, mungkin di kotorannya terlalu kontur kotorannya juga terlalu basah. Itu supaya apa pak? Dikasih tumbuhan daun-daunan. Oh manfaatnya banyak mas. Tumbuh daun mengkudu itu banyak mas. Salah satunya yaitu yang paling dominan di tempat saya ketika pakai itu di reproduksi telur awal ya. Di awal bagus karena apa? Indung uret yang tertata. Ini itu. Kalau nggak mau yang pakai yang ada di sekeliling kita dedaunan atau bahan-bahan ada yang namanya bahan pabrikan, namanya stimulan dipakai itu mas. Tapi tidak setiap hari diberikan, dalam 1 minggu mungkin 3 kali, 4 kali, 3 kali seperti itu aja. Sifatnya biar mengenal. Tetapi perlu diketahui ketika ayam-ayam KUB itu sudah biasaan makan bahan 10 sampai 30 aja lah bahan konsentrat yang dimasukkan. Ketika ayam itu tidak kasih sentrat, insya Allah kayaknya reproduksinya anjlok, drop total. Bisa 1 hari mungkin dalam kapasitas 10 ekor mungkin 2 butir, 3 butir seperti itu. Ya, terima kasih Bapak Awang sudah banyak menjelaskan berbagai macam hal seputar tentang ayam KUB. Semoga usahanya semakin lancar, sukses. Amin. Dan juga bagi teman-teman yang ingin bermitra dengan Bapak Awang melalui kandang KUB Banyuwangi bisa langsung melihat nomor WA di deskripsi. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Setelah ini lonceng habis lebaran, lonceng KUB 2 produk kandang KUB Banyuwangi. Oke, terima kasih. Salam sukses.